ketika kita mau menghadapi kenaikan upah minimum. Udah kenyang kita kan. Isu di akhir tahun ya, ya berarti Kang. Kalau mau fair gitu, yuk kita duduk bersama, kita buka data, data di mana, ini tutupnya karena apa, supaya kita bisa memverifikasi. Oke. Mungkin ada 1-2 perusahaan yang dia mencari upah yang lebih rendah. Nah, di Jawa Tengah misalkan. Nah, apakah perusahaan yang di Jawa Baratnya ditutup atau tidak? Kalau dia ditutup, nah mungkin itu relokasi iya. Tapi kalau perusahaan yang di Jawa Baratnya nggak ditutup, dia buka lagi cabang di Jawa Tengah. Itu ekspansi ya Kang. Ekspansi. Dia melebarkan bisnis kan gitu. Nggak bisa disebutkan dia pindah relokasi. Jadi makanya kadang-kadang ya saya sempat sampaikan ke Disnaker, ke teman-teman Apindo, ya kita duduk. Kita bedah supaya kita mendapatkan satu fakta yang sebenarnya. Kedua, kita mengkaji dengan benar apa sih alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan podcast Ayo Talk di Ayo Bandung. Dan setelah kita sekian episode membahas tentang Pilkada Jawa Barat, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Sekarang kita membahas topik lain yang tidak kalah menarik tentunya. Tentunya ketika akhir tahun kita disuguhkan dengan pembahasan tentang ketenagakerjaan, terutama soal upah tenaga kerja, yang sebentar lagi mungkin kalau untuk kabupaten kota kita akan menentukan upah minimum kota dan kabupaten seberapa besarnya, walaupun kemarin pemerintah sudah menetapkan bahwasanya batas minimum kenaikan upah sebesar 6,5%. Tapi selain itu mungkin banyak hal yang mungkin kita bisa bahas, banyak persoalan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian persoalan pengangguran, persoalan kesiapan SDM tentang ketenaga kerjaan yang cukup banyak di Jawa Barat, dan berbagai persoalan lainnya yang cukup pelik yang mungkin kita kupas, kita bahas secara tuntas sebenarnya seperti apa persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini. Dan pada podcast Ayo Talk kali ini Ayo Bandung mengundang salah satu tokoh buruh yang mungkin kalau selama ini sudah cukup banyak dikenal, terutama ketika aksi demonstrasi dan berbagai kegiatan-kegiatan buruh lainnya yang mungkin sudah sangat berseliweran banyaklah di dunia maya, kemudian di media online dan sebagainya. Sudah datang Kang Roy Djinto, Ketua KSPSI Jawa Barat. Betul. Selamat pagi Kang. Pagi ya Kang ya, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar. Ya Kang, pagi-pagi udah segar nih pakai seragam, pasti ada hari ini mau ada aktivitas ini ya Kang ya? Pembahasan upah ya Kang ya? Hari ini memang jadwal itu adalah rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Oke. Tanggal 16, tanggal 17 itu untuk pembahasan UMK, upah minimum kabupaten kota, dan upah minimum kabupaten sektoral kabupaten kota. Di Jawa Barat ya Kang ya? Di Gedung Sate hari ini. Siap, luar biasa. Nanti kita bahas lagi lebih jauh ya Kang ya. Siap. Sebelum ke sana kita bahas dulu di sini. Terima kasih Kang sudah datang ke podcast Ayo Talk. Sama-sama. Semoga dengan kedatangan Kang bisa memberikan ya banyak hal ya kepada para pemirsa Ayo Talk, bahwasanya banyak hal tentang buruh yang harus kita bahas, ketenagakerjaan di Jawa Barat yang harus kita kita bahas juga sebenarnya seperti apa persoalannya Kang. Tapi kemarin tidak berlama-lama nih Kang, Presiden Prabowo Subianto ya kemarin setelah kunjungan ke luar negeri beliau datang ke Indonesia, kemudian langsung memberikan statement kenaikan upah tahun ini sebesar 6,5%. Tidak ada tidak ada angin, tidak ada hujan, ujuk-ujuk langsung seperti itu. Dan itu saya tidak tahu apakah itu kabar baik atau kabar buruk bagi buruh sebenarnya, termasuk bagi dunia usaha. Kalau Kang sendiri melihatnya seperti apa mungkin Kang? Ya, ini luar biasa ya, baru pertama kali dalam sejarah pengupahan yang mengumumkan kenaikan upah itu presiden. Ya, langsung komando dari pusat ya. Presiden terpilih, presiden yang baru dilantik mengumumkan. Dalam hal itu tentu kita mengapresiasi. Dalam hal presiden konsen terhadap upah minimum yang ada di Republik ini. Namun pengumuman ini kan menjadi satu pertanyaan dari teman-teman buruh, dasar 6,5 itu dari mana? Okay. Itu yang sampai saat ini
menjadi pertanyaan bukan hanya buruh tetapi termasuk teman-teman Apindo juga mempertanyakan rumusnya seperti apa kan gitu, karena kita tahu bahwa pengumuman itu disampaikan itu belum keluar peraturan menterinya, jadi pengumuman dulu baru peraturan menteri keluar kan gitu. Sehingga ya saya melihat Pak Menteri, Pak Yasserli kemudian mencari rumusan mencocokkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden. Nah, sehingga muncullah 6,5% dari upah minimum 2024. Nah, kalau UMP Jawa Barat itu berarti sekitar 140.000 lah naiknya kan gitu. Dan kemarin sudah ditetapkan ya, ngikut ke aturan itu ya Kang ya. Dan rata-rata memang seluruh provinsi saya melihat dari 38 dan 34 saya melihat data itu rata-rata memang 6,5 karena memang dalam permen itu termasuk dalam paparan kementerian bahwa tidak boleh lebih rendah daripada itu gitu. 6,5 6,5% dengan asumsi 6,5 ini sudah memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Nah, kan muncul pertanyaan pertumbuhan ekonomi nasionalkah, provinsikah? Betul. Kan itu yang menjadi. Kalau kita hitung Kang sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita Jawa Barat ya mungkin rata-rata 4,9 sampai 5% ya Kang ya. Kemudian inflasi mungkin kita hampir 1,5 ya, sekitar 1,5. Berarti itu udah sebenarnya 6,5 ngepas banget ya Kang itu. Atau seperti apa hitungannya sebenarnya? Kalau hitungan kita saya coba menghitung pada waktu itu, kalau menghitungnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional, anggaplah karena itu berbentuk Permenaker, peraturan menteri, itu harusnya di angka 7. Harusnya di angka 7. Nah, apalagi kalau di situ disebutkan ditambah indeks tertentu. Nah, kita bingung indeks tertentunya itu berapa kan gitu. Nah, cuman penjelasan Pak Menteri dalam berbagai media menyampaikan bahwa itu adalah rumusan khusus untuk tahun ini. Sampai khususnya nggak ada rumusnya gitu ya. Atau mungkin harusnya 7% jadi 6,5 ya udah diskon lah 5% gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi Kang sebenarnya kalau dari sisi layak dan puas atau tidaknya gimana Kang? Cukup nggak sih sebenarnya kenaikan segitu untuk kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini gitu Kang? Kita akan melihat dua perspektif ya. Yang pertama kalau melihat persentase kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya memang lebih besar, 6,5 ini. Yang kedua kalau kita melihat dalam perspektif cukup atau tidak, tentu tidak. Karena apa? Akan diikuti dengan kenaikan PPN 12%. Kan ini hal yang akan memberatkan kan gitu. Karena ada kebijakan pemerintah PPN itu menjadi 12%, kemudian ada kebijakan yang sudah hampir dipastikan akan berlaku yaitu tentang pembatasan subsidi BBM kan. Yang ini sebenarnya kenaikan persentasenya dibandingkan tahun-tahun lalu agak lebih besar, tetapi diikuti dengan ada kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan kos yang lebih besar juga teman-teman buruh dengan PPN, dengan kemudian nanti dibatasi tentang BBM, subsidi BBM, tentu dampaknya multiplier effect gitu. Bisa jadi kenaikan 6,5% dengan kenaikan PPN, BBM dan sebagainya bisa jadi pelan lebih rendah dari itu ya yang diterima buruh ya. Cuman kita melihat rekomendasi Bupati Wali Kota kaitan dengan upah minimum UMK memang rata-rata di 6,5 karena mereka menyampaikan bahwa aturan kementerian ini menjadi patokan mereka walaupun ada usulan teman-teman di atas itu. Nah, hari ini tentu kita akan melihat berbagai macam usulan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat tentang upah minimum, UMK dan tentang UMSK. Maka kita kawal hari ini teman-teman melakukan pengawalan dari hari ini sampai dengan hari Rabu karena batas penetapannya hari Rabu tanggal 18. Hari Rabu harus sudah ada keputusan ya UMK Jawa Barat seperti apa. Tapi Kang apakah secara nanti otomatis UMK juga naik 6,5% atau bisa lebih tinggi atau di bawah nanti Kang kira-kira? Kalau melihat peraturan menterinya sebenarnya dimungkinkan lebih tinggi. Karena apa? Karena salah satu indeks tertentu itu putusan MK menyatakan bahwa indeks tertentu itu harus dimaknai adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi maupun kabupaten kota. Tentu kalau kita melihat dalam konteks amar pertimbangan MK tersebut yang diterjemahkan dalam peraturan menteri tadi, tentu akan berbeda-beda. Berapa sih kontribusi tenaga kerja Kota Bandung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung? Tentu akan berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Sehingga
kalau itu menjadi salah satu komponen ataupun item yang harus diperhitungkan, maka tentu saya kira kabupaten kota akan merekomendasikan lebih daripada 6,5. Saya beberapa mendengar ada merekomendasikan lebih daripada itu. Nah, tinggal apakah kembali kepada Pak PJ Gubernur kita, kayak tahun-tahun sebelumnya ada yang rekomendasi 10 tapi tetap aja dinaikinnya cuma 11.000 dan lain sebagainya. Ini kembali kepada pemerintah provinsi. Kuncinya jadi Pak PJ Gubernur ya. Betul, karena beliau yang punya kewenangan untuk menetapkan. Kalau itu kan hanya sebatas usulan saja, usulan dari kabupaten kota kepada gubernur melalui bupati wali kotanya. Nah, nanti apakah Pak PJ Gubernur itu akan menetapkan 6,5 seluruh kabupaten kota, 27 kabupaten kota sesuai dengan permen yang dimaknai oleh pemerintah adalah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kita karena tidak ada kalimat ini minimal, ini maksimal, maka kita maknai itu bisa lebih gitu. Oke. Berarti nanti kalau buruh sendiri berharap ini nanti menyesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing. Betul. Tidak bisa disamaratakan semua ya. Betul. Karena kita melihat bahwa kontribusi tenaga kerja Kabupaten A dengan Kabupaten B tentu akan berbeda terhadap pertumbuhan ekonominya. Karena MK menyatakan itu. Jadi indeks tertentu itu harus dimaknai adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota. Kalau dia menetapkan UMP, berarti tenaga kerja Jawa Barat ini kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berapa? Kalau dia UMK, berarti kontribusi tenaga kerja Kabupaten A terhadap pertumbuhan ekonominya berapa persen? Itu harus menjadi faktor untuk menambah kenaikan upah minimum gitu. Dari buruh sendiri kan kemarin mungkin sudah ada ini belum bocoran-bocoran kira-kira mereka mengusulkan kenaikan berapa Kang dari kabupaten kota gitu mungkin? Variasi, ada yang mengusulkan 10%, kayak Bekasi saya mendapatkan informasi dia mengusulkan di angka 9, kemudian ada untuk upah minimumnya ya UMK-nya ya, kemudian Kabupaten Cianjur itu 9,17, ada yang mengusulkan itu, tapi itu semua nanti kembali kepada bupati wali kotanya. Rekomendasinya ujung akhirnya itu rekomendasi yang diusulkan kepada gubernur itu berapa persen gitu. Kalau termasuk kabupaten kota yang kecil-kecil Kang itu kayak Pangandaran, Ciamis itu kan mereka UMK-nya upahnya termasuk yang paling rendah lah ya di Jawa Barat. Kira-kira udah ada bocoran berapa Kang mereka pingin naiknya? Kalau Kota Banjar sendiri karena sebagai upah minimum terendah di Jawa Barat masih mereka pemerintahnya mengusulkan 6,5. Kemudian Pangandaran pun 6,5 termasuk Ciamis, saya barusan tadi di jalan mendapatkan informasi mereka tetap mengusulkan 6,5. Jadi walaupun di perdebatan di Dewan Pengupahan itu usulan serikat pekerjanya misalkan 10% dibuat dalam berita acara, tapi nyampe kepada bupati wali kotanya tetap bupati wali kotanya merekomendasikan 6,5. Oke Kang, tapi nanti Kang walaupun ya Presiden sudah menginstruksikan 6,5, kemudian dari kabupaten kota sudah ada usulan dan sebagainya gitu. Nah kira-kira nanti apakah tetap di tripartit ini akan membahas Kang soal inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, kontribusi ke tenaga kerja dan sebagainya, atau sudah saklek ikut aja 6,5 gitu Kang? Kalau fungsi Dewan Pengupahan itu kan memberikan saran pertimbangan pada gubernur dalam kewenangannya itu, maka tentu akan ada pendapat dari unsur serikat pekerja, akan ada pendapat dari unsur pemerintah, akan ada pendapat dari unsur akademisi, pakar dan Apindo. Kalau Apindo kan memang 6,5 itu mereka menolak kan gitu. Pasti mereka akan membuat itu dalam berita acara usulannya bahwa mereka tidak setuju dengan 6,5. Nah kalau buruh pasti akan mengusulkan yang pertama adalah yang memang rekomendasi yang disepakati buruhnya 6,5 tetapkan, tapi bagi kabupaten kota yang merekomendasikan di atas itu tetapkan sesuai dengan rekomendasinya, jangan dikurangi gitu, kira-kira gitu. Itu pasti menjadi salah satu pembahasan hari ini teman-teman Dewan Pengupahan yang akan melakukan rapat di jam 1 nanti. 2 hari rapatnya kayaknya. 2 hari di Gedung Sate. Biasanya alot Kang itu ya. Karena biasanya di sini teman-teman karena sikap Apindo secara nasional kan sudah disampaikan bahwa mereka tidak setuju dengan kenaikan. Ya. Nah tentu sikap nasionalis itu akan dibawa ke daerah-daerah gitu. Dan itu bisa alot nanti Kang? Itu bisa alot gitu. Kan semua kembali kepada pemerintah karena dalam komposisi Dewan Pengupahan
kabupaten kota maupun provinsi maupun nasional itu kan 211. Jadi kalau buruhnya 6, pemerintahnya 12. Diberikan komposisi pemerintah lebih besar karena pemerintah itu harus menengahi perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja gitu. Oke. Kang, ini kan kalau tadi kita bahas soal UMK, kemudian kenaikan 6,5% dari Presiden Prabowo sendiri kayak gitu ya. Sebenarnya kalau akan melihat ini apakah ini kelanjutan dari kemenangan dari buruh setelah kemarin pada bulan Oktober ya, MK memberikan kemenangan 21 poin ya soal Undang-Undang Cipta Kerja sendiri gitu. Akan melihat memang seperti itu atau seperti apa mungkin nih? Sebenarnya gini, dengan putusan MK itu tanggal 31 Oktober kemarin kan itu mengejutkan pemerintah. Yang selama ini pemerintah ngotot tidak pernah mau melakukan revisi. Tetapi MK dengan pengujian material terhadap pasal-pasal tersebut, MK melihat 21 pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, karena putusan MK ini adalah putusan yang sama dengan undang-undang mau tidak mau harus dilaksanakan pemerintah, jadi pemerintah dengan waktu yang begitu singkat akhirnya membuat peraturan menteri nomor 16. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara tentang hierarkinya, karena yang diuji itu undang-undang, harusnya yang direvisinya undang-undangnya bukan ngeluarin permen kan. Tapi alasan pemerintah adalah karena mepet untuk penetapan upah minimum, sehingga khusus untuk upah minimum pemerintah menafsirkan putusan MK itu kayak permen 16 tadi. Walaupun ini hanya berlaku 2025 saja. 2026 nanti tentu pemerintah harus merevisi Undang-Undang Cipta Kerja termasuk PPPP-nya. Nah, putusan ini, permen ini sudah sesuai putusankah? Menurut kita belum. Karena pertama, kalau kita mengkaji tentang putusan MK khususnya mengenai upah minimum itu harus melalui ada yang disebut dengan proporsionalitas tentang KHL, kebutuhan hidup layak. Nah, sehingga bagaimana kita melihat tentang proporsional kebutuhan hidup layak ini, maka sebenarnya harus dilakukan survei kan gitu. Nah, alasan pemerintah kan ini putusannya Oktober, untuk survei udah nggak ada waktu karena Desember ini harus sudah ditetapkan, ya. Januari sudah berlaku. Dalam hal itu tentu kita dalam konteks itu kita memaklumi, tetapi ke depan tidak bisa KHL itu menjadi bias, karena MK menjelaskan itu dalam pertimbangannya, maka dinyatakan pasal mengenai upah minimum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai indeks tertentunya adalah diperluas kan gitu. Salah satunya adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kedua adalah secara proporsional terhadap KHL. Nah, maka ke depan 2026 itu harus melakukan revisi itu dengan melibatkan semua stakeholder untuk memberikan masukan pandangan terhadap putusan MK tersebut supaya pemerintah tidak salah lagi, karena bagaimanapun ada salah satu perintah MK untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru 2 tahun paling lama, berarti 2026 itu harus sudah selesai. Nah, ini menjadi salah satu tugas PR pemerintahan yang baru khususnya Menteri Tenaga Kerja untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan secara terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, dari Undang-Undang Nomor 6 2023 itu gitu. Jadi perjuangan buruh ini kan dalam konsistensinya sejak 2020 sampai saat ini terus konsisten, dan akhirnya di 31 Oktober kemarin ada putusan MK itu, dan pemerintah tidak menghitung itu, dan termasuk Apindo pun tidak menghitung, bahkan mereka kecewa dengan putusan itu. Karena ini putusan hukum, nggak ada upaya hukum lain kan gitu, karena memang MK itu putusannya final. Harus diikuti. Kalau nggak pemerintah tidak mengikuti, dia melanggar konstitusi. Nah, Prabowo nggak mau itu gitu kan. Jadi artinya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja harus direvisi kan kayak gitu. Betul, khusus klaster ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan ya. 21 pasal. Kang, tapi dari putusan MK sendiri 21 kan buruh memenangkan itulah ya. Sudah sesuai harapan nggak Kang? Sesuai ekspektasi apa nggak? Karena mungkin banyak juga nih dari teman-teman buruh sendiri, banyak nih yang mengeluh, waduh saya di PHK tapi pesangonnya gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja pesangonnya jadi kecil gitu. Kemudian kontrak sudah bertahun-tahun diulangi lagi gitu. Sebenarnya sudah sesuai harapan belum Kang? Atau mungkin ada hal lain yang memang harus dimasukkan juga ke undang-undang yang baru nanti? Kalau berbicara sesuai harapan tidak, karena kita menguji seluruh pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, termasuk pasal pesangon. Pasal pesangon itu kan hanya ayat 2-nya saja yang dimaknai jadi paling sedikit. Tetapi mengenai berbicara tentang PHK, jenis PHK-nya itu
karena itu diatur di PP, MK tidak bisa menyentuh PP karena dia harus diatur di undang-undang supaya MK bisa menyentuh itu. Nah, sehingga dengan adanya gugatan ini bukan berarti kita dalam perjalanan setelah upah minimum ini selesai, pasti buruh akan menggugat pasal-pasal lain juga gitu. Pasti akan mengajukan judicial review juga terhadap pasal-pasal yang kemarin ditolak oleh MK. Misalnya apa tuh, Kang? Salah satunya mengenai pesangon itu kita menolak 0,5 itu MK belum memutuskan itu, menyatakan itu tidak bisa diterima. Dan kemudian mengenai pasal mengenai bahwa dalam hal pengusaha pilot tetap kembali kepada Undang-Undang 13 itu pun belum. Nah, karena pemerintah mengatur itu di PP 35, nggak diaturnya nggak di undang-undang. Itu yang membuat MK tidak bisa menyentuh karena MK kewenangannya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan pasal-pasal yang lain lah banyak, termasuk mengenai upah minimum ini pun ada pasal yang menurut kita yang belum utuh diputus oleh MK. Ya misalkan untuk mewajibkan adanya survei KHL itu, dia di dalam pertimbangannya mengiyakan, tapi dalam putusannya dia menyatakan bahwa secara proporsionalitas KHL kan gitu. Nah, sehingga memang tafsir-tafsir ini pemerintah maupun dari buruh maupun dari Apindo tarik-menarik tentang tafsir ini kan gitu. Sehingga perlu ada pengujian kembali terhadap pasal-pasal yang belum diputus MK. Oke, siap. Termasuk soal survei ya tadi ya, berarti. Ya, kita menginginkan memang survei itu tetap menjadi harus ada survei ya. Untuk mengukur berapa sih kebutuhan hidup layaknya buruh di Kabupaten A, di Kabupaten B kan gitu. Jadi kalau nggak ada survei, jadi hanya tebak-tebakan aja ya, Kang ya? Iya, dan ukurannya jadi nggak jelas gitu. Kayak hari ini, inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Upah itu berlaku di kabupaten kota. Pertanyaannya apakah yang dihitung itu inflasi kabupaten, pertumbuhan ekonomi kabupaten, atau provinsi, atau nasional. Kan jadi kita kan nggak bisa kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi nasional itu diambil rata-rata secara provinsi kan. Betul. Sedangkan upah minimum ini berlaku di kabupaten kota. Nah ini yang menurut kita ketidakadilan itu kan gitu, sehingga bagi pertumbuhan ekonominya bagus kabupatennya, dia akan tergerus dengan kabupaten yang pertumbuhan ekonominya rendah. Kan gitu. Jadi kan ya ini yang sebenarnya tidak sesuai dengan putusan MK. Jadi kontribusi tenaga kerja itu ya dilihat kalau itu MK maka dia harus mencerminkan kontribusi di kabupaten kota tersebut gitu. Jadi prinsip keadilan sebenarnya agak kurang diterapkan di situ kan ya, gitu. Jadi pemerintah melihat ya ngambil rata-rata supaya sama, dianggapnya adil, tapi secara praktek justru mengakibatkan ketidakadilan. Betul. Yang inflasinya dia tinggi, misalkan kabupatennya tinggi, tapi dia dihitung inflasinya rendah, padahal harga-harga di kabupatennya sudah tinggi. Sudah sangat tinggi. Ya, betul. itu yang menjadi, dan kita kan menghitungnya inflasi itu, saya nggak tahu rumusnya kemarin itu apakah 1 tahun atau year to year atau memang kuartal ke kuartal. Karena kan kalau kita menghitung akhir tahun ini dan upah berlaku 1 Januari tentu saya kira harga akan tinggi, inflasi akan naik karena ada Natal, tahun baru dan sebagainya kan gitu. Nah, cuman kan diputuskan itu sebelum itu kan gitu. Jadi sedangkan kita akan berlaku upah ini di Januari gitu kan. Betul. Kan mungkin secara gampangnya juga kan mungkin beda kebutuhan hidup warga Kota Bandung dengan kebutuhan hidup warga Pangandaran dan Ciamis gitu. Betul. Beda. Dan itu harusnya menjadi komponen, jangan disamaratakan semua ya Kang ya. Iya, kan itulah yang disebut dengan KHL tadi, survei KHL kan gitu. Harga misalkan harga di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, itu pasti tentu akan ada perbedaannya. Karena upah itu berlaku di kabupaten kota masing-masing, bukan secara provinsi, bukan secara nasional. Nah, maka KHL ini, kebutuhan hidup layak ini menjadi hal penting untuk mengukur berapa sih standar kebutuhan hidup seorang pekerja di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Banjar, di Kabupaten Pangandaran, dan berapa yang berdekatan sebagai penyangga ibu kota Bekasi, Depok, Bogor kan gitu kan. Tentu akan berbeda karena mungkin akan terpengaruh dengan ibu kota. Walaupun katanya ibu kota pindah, tetapi kan sampai hari ini enggak, kan tetap DKI itu menjadi ibu kota kan gitu. Betul, makanya daerah Kerawang, kemudian Bekasi itu UMK-nya sekarang paling tinggi ya di Jawa Barat ya. Iya, Kota Bekasi paling tinggi. Sekarang tuh kemarin berapa ya Kang? 4 kok. 5. Udah 5 ya? Iya, 52 dan hari ini mungkin naik menjadi 55 atau 56-an lah. 56 ya. Ya, dengan 5,6 juta di Bekasi ya. Luar biasa ya. Jadi, tapi kan apakah memang standar kebutuhan hidup layaknya buruh di Kabupaten Bekasi kalau kita survei memang 5,6
atau lebih besar kan gitu kan gitu. Jadi kita nggak bisa apple to apple membandingkan kabupaten A dengan kabupaten B kan. Makanya KHL itu menurut MK menjadi penting untuk mengukur itu sebagai alat ukur kita kebutuhannya berapa sih di kabupaten A gitu. Terus selain itu Kang, saya pernah dengar juga nih katanya. Jadi sebenarnya upah di Indonesia itu, hitungan UMK itu hanya untuk membiayai satu orang. Sementara mayoritas para pekerja di Indonesia adalah keluarga. Ya. Ada istri, ada suami, ada anak yang harus dihidupi. Sementara UMK itu hanya untuk hidup satu orang. Kalau misalnya dihitung misalnya, ternyata kebutuhan keluarga di Indonesia itu rata-rata misalnya 10 juta atau 9 juta per bulan. Tapi UMK yang paling tinggi aja hanya 5,5 juta. Artinya tekor nih buruh di Indonesia Kang. Seperti itu kan mungkin hitungannya. Ya, kalau dulu Undang-Undang 13 memang tegas menyatakan bahwa UMK itu atau upah minimum provinsi itu hanya berlaku untuk pekerja buruh lajang kan gitu. Nah, cuma dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang itu dirubah. Oke, Jadi pekerja yang masa kerja di bawah 1 tahun, artinya kalau dia bekerja di bawah 1 tahun masa kerja, tapi dia berkeluarga, dia mau punya anak berapa, ya tetap aja upah minimum. Gitu. Jadi dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kenapa kita menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang pro upah murah? Satu, kenaikannya tidak signifikan, hanya tahun kemarin ada yang naik cuma 11.000 kan gitu. Yang kedua, dia merubah makna bahwa upah minimum itu harusnya untuk pekerja lajang. Tapi dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dia maknai itu tidak ada kata lajangnya, tapi yang masa kerjanya di bawah 1 tahun. Nah, kita tahu bahwa faktanya bahwa buruh yang bekerja baru 8 bulan, tapi dia rata-rata ada yang sudah berkeluarga, bahkan punya anak, dan dia harus hidup dengan upah minimum. Nah, itu. kebayang betapa beratnya itu ya Kang ya. Sebenarnya kalau kita bicara buruh itu tidak hanya buruh yang bekerja di pabrik, kemudian semua pekerja adalah buruh ya Kang. Iya. Jadi kalau definisi dalam undang-undang itu setiap orang yang menerima upah itu buruh. Itu buruh ya. Termasuk direktur. Kalau direktur itu digaji, dia buruh. Buruh juga, buruh kantoran ya Kang. Jadi tapi selama ini yang digaung-gaungkan hanya buruh yang kerja di pabrik, mereka yang termasuk BUMN itu buruh. Makanya juga. BUMN itu ketika ada PHK dia tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya PNS saja kan gitu yang tidak mengacu. Jadi ada beberapa kasus yang kita tangani BUMN ya tetap saja ketika kita misalkan gugat ya tetap dasar itunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Karena definisi itu jelas bahwa setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain maka kategorinya pekerja atau buruh gitu. Pekerja atau buruh. Jadi sangat clear ya. Teman-teman media, kecuali teman-teman media pemilik gitu nggak digaji. Itu kita bukan sama Kang, buruh juga kan kita kerja. Semuanya buruh, makanya ada hak-hak yang melekat kan gitu. Betul. Nah, dalam upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibagi. Satu untuk UMKM atau usaha kecil mikro itu memang upahnya di bawah upah minimum. Tapi untuk di luar usaha UMKM itu upahnya harus minimal upah minimum. Nah, untuk kategori buruhnya sama gitu. Jadi hari ini juga banyak kita memperjuangkan teman-teman ketika perusahaannya tutup. Ada yang levelnya manajer yang kita perjuangkan, ada yang itu. Karena apa? Ketika perusahaan itu tutup ya semua berdampak bagi pekerja siapapun penerima upah kan gitu. Jadi buruh itu bukan hanya kelas buruh pabrik gitu. Betul. Cuman itu kan zaman dulu. Jadi zaman Orde Lama, Orde Baru, stigma buruh itu terhadap buruh kasar. Buruh kasar ya. Makanya hari ini dalam regulasinya dalam undang-undangnya disebut pekerja garis miring buruh. Jadi itu sama artinya kan gitu. Tapi kan kadang tuh banyak tuh masyarakat lah ya, kemudian teman-teman media juga banyak. Ini yang demo kok buruh pabrik lagi. Ini buruh kantoran pada kemana nih? Padahal yang diperjuangkan hak mereka juga nih. Ya, karena dampaknya sama sebenarnya kan kenaikan ketika misalkan Kota Bandung lah. Pasti kan setiap badan hukum badan usaha baik perorangan maupun persekutuan maupun itu berbentuk PT ketika kenaikan upah minimum itu maka dia berlaku seluruhnya ya kan? Ya, minimumnya itu berlaku terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung misalkan. Nah, buruh-buruh kantor ini dengan buruh pabrik ini yang berjuang itu ketika misalkan Undang-Undang Cipta Kerja aja yang gugat itu kan buruh-buruh pabrik nih. Nah, begitu pesangon atau upah minimum itu menjadi normal kembali, nanti pesangonnya nggak lagi kecil, ya tetap aja berlaku buat semua buruh kan gitu. Cuman memang
bedanya itu apa? Kalau buruh pabrik itu karena kebanyakan dia berorganisasi rata-rata organisasi buruh sehingga mereka lebih banyak memahami tentang konteks hak dan kewajiban masing-masing. Nah, buruh-buruh misalkan disebut dengan kantor di perkantoran itu mereka lebih cenderung lebih eksklusif, lebih eksklusif. Jadi menganggap bahwa kelasnya beda kan. Gitu. Coba kalau kita lihat supermarket buruhnya, gajinya di bawah UMR. Tapi mereka diam ya Kang ya? Mereka diam dan mereka karena penampilannya mungkin lebih ini terhadap penampilan karena memang salah satu tuntutan profesinya mungkin kayak harus menarik, harus gitu menarik dan lain sebagainya. Ya kalau kita melihat untuk mereka untuk dandan saja udah lebih besar daripada upah minimumnya kan gitu. Oke, luar biasa. Itu pernah kita nangani loh beberapa kasus. Kamu upah minimumnya berapa? 2 juta. Kok di Bandung masih ada 2 juta gitu? Sebenarnya banyak ya Kang ya kasus seperti itu. Banyak, ya? banyak Sekali. Kang, tapi kalau kita ngobrol ya panjang lebar soal Undang-Undang Cipta Kerja tadi ya. Sumbernya dari sana mungkin selama 3 atau 4 tahun inilah ya. Kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia seperti apa mungkin Kang bisa melihat sendiri gitu. Termasuk salah satu keresahan tenaga kerja di Indonesia adalah soal tenaga kerja asing yang itu juga diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya persoalannya sudah sampai mana itu Kang? Ya, MK memutus bahwa pasal itu kembali kan gitu. Artinya ada kewajiban untuk kalau dulu itu kan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebut hanya RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sifatnya administratif. Hari ini dengan putusan MK kembali menjadi ada kewajiban dari pengguna tenaga kerja asing itu kalau tidak sesuai dengan aturan menjadi pidana. Dan kemudian di situ dibatasi tentang tenaga kerja asing itu hanya untuk tenaga kerja yang mempunyai skill keahlian. Filosofinya kan sebenarnya itu. Cuman dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi diperluas, dipermudah TKA itu masuk bekerja di Indonesia dengan hanya pengusaha itu yang ingin menggunakan dia hanya mengajukan RPTKA rencana. Nah, kalau dulu itu dia harus ada yang disebut dengan izin. Nah, izin itu kalau tidak punya izin maka tidak boleh. Nah, prakteknya dengan dipermudah TKA maka banyak TKA yang bekerja di kita dan terjadi kelas khususnya di industri-industri yang pertambangan terjadi kelas. Jadi misalkan TKA punya mes tersendiri yang tenaga kerja Indonesianya nggak punya mes dan makannya berbeda, upahnya berbeda. Upahnya berbeda ya Kang? Berbeda dan itu tidak pernah terbuka berapa upahnya karena itu menjadi rahasia manajemen perusahaan untuk kepada tenaga kerja lokal. Nah, kan yang menjadi persoalan itu adalah hari ini unskilled worker yang tidak mempunyai keahlian pun bisa bekerja. Sebenarnya dengan adanya TKA itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dipekerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, membutuhkan keahlian khusus, maka kita perlu TKA untuk mengerjakannya. Tapi dan sekarang tenaga kerja Indonesia pendamping. Nah, ketika tenaga kerja Indonesia ini pendamping ini sudah bisa mengerjakan itu, maka si TKA ini harusnya pulang. Mekanismenya dulu seperti itu, tapi hari ini enggak. Unskilled worker, buruh kasar disebut, ya boleh saja bekerja. Contoh, kalau kita lihat beberapa kejadian yang di Konawe, mereka bekerjanya apa sih gitu? Di perusahaan-perusahaan tersebut, kemudian contoh di terdekat lah yang ada di kemarin kejadian kereta cepat yang jatuh dari atas kemudian salah ngebor kemudian terjadi meledak di Cimahi. Apa sih? Emang Indonesia nggak bisa gitu ngecor, nggak bisa ngelas kan gitu? Apa sebegitu nggak mampunya tenaga kerja Indonesia kita mempunyai keahlian di situ? Cuman kan pemerintah selalu menutup-nutupi itu. Selalu bilang yang terdaftar hanya sekian. Iya yang terdaftar, tapi apakah pemerintah pernah datang ke perusahaan yang menggunakan TKA banyak, kemudian mendata itu? Dan faktanya ketika ada misalkan kunjungan untuk pengecekan TKA, ini kan TKA-nya udah pada disembunyiin semua. Luar biasa ya kan ya. Jadi TKA dan sanksinya satu hanya deportasi gitu. Nggak ada sanksi lain ya? Nggak ada sanksi kecuali dia melakukan tindak pidana kan gitu.
Nah, kalau dia tidak ada izin, ya harusnya dipidana, termasuk pengusahanya yang mempekerjakan itu, supaya ada efek jera. Jadi situ jadi kucing-kucingan ya, biarin kerja dulu, paling dideportasi. Udah Deportasi selesai kan ya. gitu. Siap Kang. Kang, tapi kalau ngobrol itu sebenarnya panjang lebar nih, kita bisa bahas lagi. Kang, tadi persoalan soal UMK, kemudian tenaga kerja asing dan lain sebagainya lah ya. Kalau kita lihat mungkin dari sisi ekonomi ya Kang ya. Ya. Kenaikan upah Pak Presiden pinginnya 6,5% minimal. Ya. Tapi kita lihat ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik aja Ya. gitu. Banyak pengusaha mengatakan seperti itu. Betul. Artinya ada dua sisi lah ya. Buruh pingin naik tapi ekonomi sedang tidak baik. Artinya pengusaha sedang dalam kondisi mungkin mereka agak berat ya untuk mengurus perusahaan gitu. Buruh sendiri melihatnya seperti apa Kang Min kondisi seperti ini? Nah, pertama gini, ekonomi kita, salah satu pertumbuhan ekonomi itu indikatornya adalah daya beli, daya beli masyarakat. Nah, daya beli itu erat kaitannya dengan pendapatan. Yang kedua, perusahaan dalam keadaan tidak baik-baik itu karena apa? Dan dalam sejarah perburuhan, saya belum pernah menemukan dengan adanya kenaikan upah perusahaan tutup. Contoh kecil, kita bisa lihat di tahun 2024 ini, yang paling banyak perusahaan melakukan PHK dan tutup adalah Jawa Tengah. Termasuk yang baru-baru Sritek, Pilot. Oke, bukan di Jawa Barat Kang? Bukan di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Kalau kita berbicara tentang upah minimum Jawa Tengah lebih kecil daripada Jawa Barat. Tapi perusahaannya tetap tutup, perusahaan tetap melakukan PHK, dan begitu kita tanya, persoalannya bukan mengenai upah, tapi adalah persoalannya tentang order. Misalkan perusahaannya tidak mendapatkan order lagi sepi order gitu ya. Karena ada pengaruh secara geopolitik, geoekonomi tentang Ukraina Rusia yang dimana mempengaruhi pasar-pasar Eropa. Oke. Nah, sehingga ketika mereka tidak mendapatkan order, berapapun upah itu mau naik mau enggak, tetap aja perusahaannya akan tutup karena tergantung terhadap mereka tergantung terhadap order buyer, karena mereka tidak memproduksi sendiri, tapi mereka seolah-olah, kalau bahasa kita itu maklun lah, CMT-an kalau dalam bahasa, mengerjakan barang pesanan orang lain. Nah, ini ketika kondisi ini terjadi, maka perusahaan dengan upah rendah pun akan tutup. Maka tidak bisa upah itu menjadi faktor yang dikatakan bisa mengakibatkan perusahaan tutup. Tidak, karena banyak faktor. Kemudian Sritek, tutupnya karena Sritek itu gagal bayar hutang kepada suppliernya, maka dipilotkan oleh suppliernya di Pengadilan Niaga. Dan kementerian sudah datang ke sana dan dengan tegas pengusahanya menyampaikan bahwa kami mengalami kondisi ekonomi perusahaan kami seperti ini karena adalah peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 Permendak yang membebaskan tentang barang-barang impor. Nah, itu jelas Presiden Direkturnya menyampaikan di media. Artinya kalau kita melihat ke sana, tidak bisa kita hanya melihat satu komponen, misalkan upah dengan kenaikan upah ini kemudian membebani pengusaha. Nah, apa sih sebenarnya, berapa sih labor cost sebuah, dalam kita berbicara produksi, upah buruh ini berapa persen sih untuk membebani cost perusahaan? Kan? Berapa Kang biasanya itu sampai? Kalau kita melihat dalam kajian itu hanya 11%. 11% dari total cost semuanya? Iya. Ada cost lain, nah upah buruh itu hanya 11%. Nah sebenarnya kan setiap tahun itu pasti sudah ada kenaikan, tinggal kita, pengusaha itu sebenarnya udah bisa mencadangkan progres ke depan, kenaikan upah minimum ke depan kan gitu. Sebenarnya kalau kita bisa mengatur, memanage keuangan tentang perusahaan tersebut. Cuman kan ada kebijakan-kebijakan, ada cost yang memang itu tidak terduga. Makanya penghambat investasi salah satu adalah adanya pungli. Biaya-biaya yang tidak terduga. Dan ini membebani. Maka pengusaha karena nggak bisa menyelesaikan ini, pemerintah mengenai birokrasi, korupsi, pungli, akhirnya yang dikurangi itu upah buruh yang dibawa. Ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh World Economy Business. Kita melihat itu persoalan ketenaga kerjaan itu ada di, kalau nggak salah saya itu ada di peringkat ke-11 gitu. Hanya 3% menghambat investasi. Kalau disebut menghambat, yang pertama itu korupsi. Tapi kan nggak beres-beres.
Nah, yang sekarang mau diberes itu yang bawah, bukan yang atas kan gitu. Itu persoalannya. Makanya kalau kita melihat bahwa dengan kenaikan upah ini berpengaruh terhadap ekonomi perusahaan, saya kira tidak. Karena bagaimanapun kalau Pak Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi kita 8% dan 40%, salah satu indikator ataupun parameter supaya pertumbuhan ekonomi kita itu baik adalah daya beli. Siapa daya beli? Daya beli ya kelas menengah. Kelas menengah itu siapa ya? Buru-buru ini yang 50 juta, 6 itu. Betul. Tapi faktanya Kang, di Jawa Barat sendiri katanya sudah ada ratusan ribu ya, mungkin seratusan ribu kayak gitu pekerja yang di PHK. Kemudian banyak pabrik yang relokasi ke Jawa Tengah, banyak pabrik yang pindah lah ya dari Jawa Barat gitu karena upahnya terlalu tinggi. Itu mungkin fakta ya yang di lapangan artinya. Ya, pertama perlu kita harus memverifikasi ratusan ribu itu sejak kapan dan sampai kapan. Durasi yang kita bisa menyebutkan misalkan 100 ribu itu apakah 2024 atau 10 tahun terakhir atau berapa? Perlu kita melihat itu. Yang kedua, data yang menyebutkan terjadi PHK itu data yang konteksnya apakah ukurannya apakah 1.000 orang ini perusahaan yang mem-PHK ini lapor ke Disnaker atau dia pakai data BPJS ketenagakerjaan. Jadi orang dalam sekian tahun yang ngambil jaminan hari tua itu dianggap ter-PHK. Belum tentu. Karena ada dia habis kontrak, ada dia mengundurkan diri, resign. Jadi harus jelas juga. Betul. Nah, yang kedua mengenai ada relokasi, betul ada relokasi. Tapi kita lihat apakah relokasi itu perusahaannya ditutup di sini kemudian dia mendirikan di Jawa Tengah misalkan, atau di Jawa Barat tetap berjalan dia ekspansi buka lagi di Jawa Tengah. Ini perlu kita lihat gitu. Jadi jangan dilihat dari kacamata hanya sempit gitu. Yang mungkin tutup dan buka di Jawa Tengah dengan nama yang sama mungkin ada. Berapa banyak? Tapi yang tetap di Jawa Baratnya ada tapi dia membuka perusahaan di Jawa Tengah mungkin ada kan gitu. Kan itu bukan berarti misalkan perusahaan A dia tetap ada di Jawa Barat tapi dia buka pabrik lagi di Jawa Tengah. Dia bukan berarti tutup, dia bukan berarti relokasi. Dia sedang memperluas bisnisnya. Nah, kadang-kadang ini semua dengan isu ini memang selalu kita akan dengar ketika kita mau menghadapi kenaikan upah minimum. Udah kenyang kita kan. Isu di akhir tahun ya, ya berarti Kang. Kalau mau fair gitu, yuk kita duduk bersama, kita buka data di mana, ini tutupnya karena apa, supaya kita bisa memverifikasi. Oke. Mungkin ada 1-2 perusahaan yang dia mencari upah yang lebih rendah. Nah, di Jawa Tengah misalkan. Nah, apakah perusahaan yang di Jawa Baratnya ditutup atau tidak? Kalau dia ditutup, nah mungkin itu relokasi iya. Tapi kalau perusahaan yang di Jawa Baratnya nggak ditutup, dia buka lagi cabang di Jawa Tengah. Itu ekspansi ya Kang. Ya, ekspansi. Dia melebarkan bisnis kan gitu. Nggak bisa disebutkan dia pindah relokasi. Jadi makanya kadang-kadang ya saya sempat sampaikan ke Disnaker, ke teman-teman Apindo, ya kita duduk. Kita bedah supaya kita mendapatkan satu fakta yang sebenarnya. Kedua, kita mengkaji dengan benar apa sih alasannya. Nah, Majalengka disiapkan di Jawa Barat dulu adalah sebagai daerah industri untuk industri padat karya. Nah, banyak yang perusahaan dari Kabupaten A pindah ke Majalengka, sama-sama masih di Jawa Barat kok kan gitu. Cuman persoalannya ya ini menjadi menjadi salah satu isu yang selalu dibangun untuk menekan kenaikan upah buruh. Jadi seolah-olah kalau buruh nuntut ini perusahaannya akan tutup dan lain sebagainya. Nah, ini perlu pembuktian dan perusahaan mana yang sudah terjadi kan gitu. Sehingga buat kita setiap tahun pasti ada cerita ini, kita udah biasa mendengarnya gitu kan. Dan biasanya nanti setelah awal tahun akan cooling down ya kan. Cooling down. Akan ramai lagi ya gitu. Nah, nanti mendekati upah ada lagi PHK. Dinas Tenaga Kerja aja nggak punya data PHK dari tahun 2024 karena gini Kang. Pengusaha itu tidak akan mungkin melaporkan ke Disnaker dia PHK kecuali perusahaannya tutup. Karena apa? Pasti akan ada intervensi, bener nggak nih pesangonnya dibayar? Biasanya mereka diam-diam kebanyakannya. Oke, luar biasa nih Kang ya.
sebenarnya kalau dibahas itu menjadi sebenarnya itu kita perlu duduk bersama ya Kang Iya. ya untuk Kita ini orang lapangan gitu, ya, tahu persis membahas gitu. persoalan itu ya Kang ya. Sebenarnya betul nggak ini mengkambing hitamkan ini alasannya seperti ini sebagainya. Iya. Ya, tapi intinya seperti Kang mungkin bagaimana ekonomi tetap tumbuh, pengusaha tumbuh dan buruh juga mendapatkan hak yang selayaknya mungkin Betul. seperti itu. Nah, Kang mungkin sebagai closing statement dari Akang sendiri nih kira-kira nih sebenarnya seperti apa nih harus soal ketenagakerjaan di Indonesia lah ke depan mungkin. Ya, pemerintah, buruh dan pengusaha duduk bersama dalam momentum adanya kewajiban pemerintah membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, itu menjadi satu momentum kita duduk bersama merumuskan bentuk regulasi ketenagakerjaan yang ideal yang dalam kondisi saat ini atau dalam kondisi kita ingin mengarah terhadap Indonesia Emas 2045 itu. Nah, tentu kan itu menjadi salah satu parameter untuk, karena buruh ini kelas menengah ini hampir 56 jutaan, 50 sampai 56 juta yang secara formal mempunyai majikan dan menerima upah. Nah, sehingga satu, berikan kepastian hukum kepada pengusaha, berikan dia kemudahan berusaha. Di sisi lain, kos yang tadinya besar ini untuk proses-proses birokrasi yang nggak jelas ini menjadi kos yang tinggi, maka kos ini bisa dikurangi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh kan. Sebenarnya idealnya seperti itu. Seperti itu ya. Dan pemerintah ya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekutor, regulator, pembinaan, jangan jadi pemain gitu. Oke, siap. Luar biasa Kang. Sebenarnya masih panjang lebar ya kalau kita bahas masalah buruh ya Kang ya. Tapi memang waktu kita sangat terbatas kan. Mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi. Siap. Sebenarnya kuncinya adalah bagaimana nanti undang-undang ke depan, aturan ke depan bisa mengakomodir semua pihak termasuk pekerja, dunia usaha. Intinya adalah bagaimana ekonomi di Indonesia dan di Jawa Barat ini tumbuh tapi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang sama-sama tumbuhnya, tenaga kerja juga sejahtera, kemudian kalangan pengusaha juga mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak mereka sendiri. Mungkin seperti itu obrolan Ayo Talk pada kali ini. Di lain kesempatan kita bisa membahas hal yang sama atau topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.